ayo setulur ake wajib nyajil sapranatane mengandelake iman tauhid bagus sesangu mulya matine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillah, diri kami mendapatkan amanah mandat perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya sebutan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika waktu itu mengorbankan anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Nah, mari diri kita belajar mengaji bersama dengan ilmu hakikat dan ilmu tauhid. Mari belajar bersama diri kita mengenal hakikatnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan yaitu anaknya namanya Nabi Ismail alaihissalam. Monggo diketahui, kami jabarkan dalam hakikatnya ialah Ibrahim mengorbankan anaknya yang namanya Ismail alaihissalam. Nah, semua ini ya ajaran beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tatanan empat tangga, yaitu ada ilmu syariatul Islam, ada ilmu thariqatul Islam, lalu dilengkapi dengan ilmu hakikatul Islam menuju ma'rifatul Islam. Monggo diketahui hakikat itu yang sebenarnya. Justru adanya syariat dilahirkan dari hakikat. Syariat adalah gerakan zahir, bukti yang nyata. Hakikat adalah gerakan batin, bukti yang gaib. Panjenengan harus sadar mengetahui ilmu syariat dan ilmu hakikat itu terus bergandeng. Memang Allah Ta'ala sengaja menciptakan manusia ini dicipta dengan dua unsur, dua bagian, yaitu adanya zahir dan batin, adanya jiwa dan raga. Harus paham diri kololan panjenengan. Zahir adalah gerakan yang nyata, diperintah dengan batiniyah, diperintah menyampaikan yang nyata, yang transparan di muka bumi ini. Mari diri kita pahami adanya ilmu syariatul Islam dilengkapi dengan
ilmu hakikatul Islam. Semua ini ajaran Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika panjenengan belum memahami ilmu hakikat, panjenengan sudah memahami ilmu syariat terlebih dahulu, lalu menjalankan ke tarekoh, dilanjutkan menuju ke hakikat, menuju ke marifat. Monggo diketahui dalam hakikatnya Ismail dikorbankan dengan sang ayahnya, yaitu namanya Ibrahim. Panjenengan jika sudah menguasai zikir di dalam syariat, mengenal zikir jari, zikir itu termasuk alat kendaraan. Panjenengan mengucapkan 2 kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kan namanya zikir jari. Lalu diri kula lambanyan mempelajari zikir, ingat zikir siri. Panjenengan jika sudah melintasi ilmu hakikat kan sudah mengenal zikir siri, zikir batin, prai, dohir, gak ngucap, ganti yang mengucap batin. Panjenengan zikir siri Allahu, Allahu. Zikir siri, zikir batin. Siri kan rahasia, yang tahu diri kula lan panjenengan sendiri-sendiri yang tahu. Orang lain tidak ada yang mengetahui jika panjenengan melakukan zikir siri Allahu, 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 mengenal batin, bahwa Allah hidup di dalam batin. Memang benar. Lalu panjenengan jika ingin mengetahui zat gaibnya, zat lembutnya, zat latifnya, di ilmu syariat Islam kan mengajarkan setelah panjenengan melakukan zikir batin ada ajaran zikir sirur asror. Sir adalah rahasia, asror adalah gak berbunyi, gak berhuruf, gak bersuara. Nah itulah yang perlu didalami setelah zikir batin. Kan masih ngucap, diri kula lambanyan masih gerak batin, masih tersebutnya ya syariat, syariatul hakikat. Itu ya namanya syariatul hakikat. Jika diri panjenengan ingin mengetahui makrifat, makrifat zatullah, ya harus panjenengan mengorbankan yang namanya Ismail. Siapa namanya Ismail? Gusti Rasulullah ketika waktu itu kan mempunyai sahabat 4, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, terakhir Sayyidina Ali. Nah, semuanya 4-4-nya itu mempunyai kendaraan, mempunyai zikrullah. Zikir-zikir itulah termasuk alat kendaraan untuk berjalan-jalan menemui Zat Tuhan yang Maha Esa. Melintasi zikir kalimah tauhid adanya lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu yang dilintasi sahabatnya yang namanya Abu Bakar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir jari. Kenapa kok zikir jari lah? Panjenengan masih ingat kepada Zat Tuhan, masih panjenengan hitung, dihitung namanya zikir jari. Menghitung dengan jari, kadangkala menghitung dengan tasbih. Lalu panjenengan melanjutkan ke tangga berikutnya, mengenal sahabatnya yang namanya
Umar adanya torekoh. Torekoh itu berjalan, artinya berjalan. Torekoh itu berjalan. Diri kalian mulai melangkah, ingin mengenal yang sesungguhnya, yaitu hakikat nanti. Nah, Umar itu berjalan melintasi zikir kalimat tauhid yang juga mengambil dari kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah diambil illallahnya. La ilaha illallah, 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 illallah. Umar memakai kendaraan illallah, illallah, bahwa yakin, mulai yakin, mempunyai keyakinan Allah itu ada di dalam diri. Mulai yakin tapi belum mengerti, yakin bahwa Allah itu ada, hidup, menghidupi jiwa raga ini, seluruh tubuh wujud ini. Lalu melanjutkan, Umar menemui, yaitu yang namanya sahabatnya Utsman, mengenal ilmu hakikat. Nah, Utsman ya juga melintasi zikir kalimat tauhid, ya melintasi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Akhirnya Utsman memutuskan mempunyai kendaraan sendiri juga, mengambil dari kalimat tauhid itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya Utsman itu memutuskan, Utsman itu adalah asma, nama, sebuah nama. Kalau di Islam itu pada umumnya tersebutnya nama zat Tuhan itu kan Allah. Lah, Utsman memutuskan, oh sebenarnya zat Tuhan itu namanya Allah. Diputuskan Allah. Pada akhirnya Utsman zikirnya Allah, Allah, siri batin mengucapkan Allah, 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 batinnya yang mengucap Allah, Allah, Allah. Utsman mengucap Allah, Allah. Akhirnya Utsman ingin mengetahuinya, nama yang sesungguhnya, yaitu mengenal sahabatnya yang terakhir, yang namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali termasuk sahabat yang tertua, kena dipercaya dengan sang Rasul. Beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah sangat dipercaya, bahkan sampai menjadi anaknya, anak mantu, dianggap anaknya sendiri, keluarganya yang terdekat. Nah, dipasrai ilmu, gudangnya ilmu namanya Sayyidina Ali, dipasrai oleh Nabi Agung Muhammad Rasulullah waktu itu, kena dipercaya. Akhirnya Sayyidina Ali mulai awal mengenal kehidupan yang Maha Esa, yaitu yang Maha Suci namanya. Lewat hembusan napas ini yang dihirup, yang ditiup, hembusan napas ini kan ada zikirnya, keluarnya masuk, ya juga melintasi zikir kalimat tauhid juga, menyimpulkan dari kalimat tauhid juga. Sayyidina Ali mengucap siri batin juga, Allahu, Allahu, kan masih bersuara, ingin mengetahui zat Tuhan yang Maha Esa,
mengenal yang sesungguhnya nggak bisa jika nggak ganti kendaraan. Edinali. Akhirnya diboyong, diajak dengan beliau itu, diajak pindah, ikut mengikuti kendaraan Rasulullah. Akhirnya hijrah, nggak kuat ke langitnya zat Tuhan yang Maha Esa, nggak kuat. Akhirnya diboyong semua sahabatnya 4 itu, ayo ikut aku. Dalam hakikatnya Ismail adalah anaknya. Panjenengan harus mengenal batin, harus mengenal rahim. Maksudnya di situ. Diri kula banyak ada zahir, ada batin. Batin kan di dalam rahim, namanya rahim itu. Ibrahim itu namanya rahim. Rahim itu namanya ruh. Rahim, ruh. Roh suci Rohul Kudus alaihissalam. Nah, jika diri kalian nggak melintasi di situ, ya nggak bisa. Ada yang namanya zikir ruh, nggak bisa kami sampaikan, dijabarkan di semua media, nggak bisa. Dilarang oleh zat Tuhan. Jika diri panjenengan ingin mengetahui, nggih monggo, silakan hadir ke tempat kami. Memang zat Allah sengaja memerintah diri kami ini, disuruh menjabarkan semua umatnya yang berminat. Jika ingin mengetahui wujud zat Tuhan yang benar-benar nyata, monggo silakan saya jabarkan. Emangnya harus suung panjenengan, harus disembelih. Syariat ada di situ, menyembelih panjenengan, mengorbankan. Namanya Ismail katanya. Lalu diganti adanya hari raya Dzulhijjah itu, nyembelih kambing. Nah, dalam hakikatnya panjenengan disembelih. Ismail asmo maksudnya itu. Setelah panjenengan melintasi zikir sirih batin, mengingat Allahu dibeleh, dikorbankan. Ismail ini sudah hilang, ditaruh kendaraannya, dikorbankan, disembelih. Ganti kendaraan, panjenengan harus ikhlas melintasi kendaraan Rasulullah. Monggo nanti saya jabarkan. Yang gak berhuruf, gak bersuara itu setelah panjenengan menguasai di Masjidil Haram, panjenengan hijrah ke Masjidil Aqsa. Saya arahkan, saya tunjukkan, ini loh Masjidil Aqsa. Jika panjenengan ingin mengetahui, ya nunggu di malam Jumat lagi. Memang zat Tuhan memerintahnya di situ, tidak sembarangan hari, waktunya ya juga tepat. Harus Kamis Kliwon malam Jumat lagi. Gak berani diri kami melanggar aturan, melanggar perintah, karena diri kami ini selalu mengikuti gerakan perintah dari Sang Maha Suci. Harus patuh nurut mengikuti perintahnya. Monggo silahkan jika panjenengan ingin mengetahui Ismail yang sebenarnya disembelih, terus nantinya panjenengan melintasi kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Ibrahim, kendaraan yang sangat halus, yang sangat suci, gak berhuruf, gak bersuara, sangat lembutnya.
jika diri kalian Allah Ta'ala sudah berkehendak memanggilmu. Zat Tuhan itu sangat latif, sangat lembut. Harus percaya. Kami suruh memegang teguh modal keyakinan saja. Harus yakin. Saya nyatakan semua bisa. Modalnya hanya yakin. Jika panjenengan ingin bertemu dengan zat Tuhanmu, nanti insya Allah panjenengan yakin, hakul yakin, nanti diri panjenengan ditemui, bukan diri kalian yang menemui. Panjenengan yang ditemui, saya antar. Tidak bisa panjenengan menemui zat Tuhan yang Maha Esa jika panjenengan tidak ditemui. Modalnya hanya yakin. Harus panjenengan wajib berguru, diantar. Saya antar ke tempat Jinul Haq. Kami ajak ke ruang sepi. Saya tunjukkan, ini loh zat Tuhan yang Maha Esa. Nanti zat Tuhan menyatakan sendiri wujudnya sesuai dengan firman-Nya, innani anallah. Harus percaya firman zat Tuhan di surat At-Toha. Panjenengan sudah mengetahui Ka'bah Al-Haq, sudah mengetahui tanah suci yang sesungguhnya. Diri panjenengan sudah melengkapi rukun Islam, sudah memenuhi panggilan haji yang sesungguhnya, haji Al-Haq. Panjenengan sudah mengetahui, saya tunjukkan, ini loh yang paling hak, yang paling aji, zat Tuhan yang paling aji, sangat latif, sangat suci, sangat lembut. Diri kalian jika sudah menyatakan, tidak bisa menjabarkan seperti apa, karena sangat latifnya. Maka dari itu kami suruh memegang teguh, membawa keyakinan yang kuat. Harus yakin. Kami suruh melek, menyatakan zat wujud. Harus percaya untuk menyatakan zat wujud, zat yang nggak bisa rusak, zat hidup yang kekal abadi. Sekaligus diri kula panjenengan sudah menyatakan alam semesta, alam akhirat, alam kembalinya ruh nanti. Sudah panjenengan nyatakan. Jadi intinya panjenengan sudah mengetahui yang hak, yang paling aji, haji itu. Yaitu yang paling hak, yang paling benar, yang paling suci, yaitu tiada lagi. Yang diri nyatakan jika panjenengan sudah terpanggilnya. Nah, itulah yang bisa kami jabarkan kajian kami ini, bab Ibrahim dalam hakikatnya menyembelih anaknya. Yaitulah yang namanya hakikatnya Ibrahim menyembelih anaknya. Harus paham, harus sadar panjenengan. Mudah-mudahan kajian ini berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Jika ada kesalahan diri kami matur, kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.